Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yudhistira Oscar Olendo, SPD MPD, dosen pada program studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura, dengan NIDN 0015029303 dan NUPTK saya 8547716721302252. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT pada bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Instrumen Musik Dayak, yang di dalamnya terdiri dari DIA, yaitu delivery atau penyampaian, kemudian interaction atau interaksi, dan yang ketiga adalah assessment atau penilaian. Untuk memperjelas, saya akan membagi dalam beberapa poin, yaitu deskripsi mata kuliah, kemudian CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, selanjutnya materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, dan terakhir aspek penilaian atau assessment. Mata kuliah Dasar-Dasar Instrumen Musik Dayak merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini relevan dengan bidang kepakaran atau bidang keahlian saya, di mana penelitian dan publikasi ilmiah yang telah saya lakukan sesuai dan terkait dengan musik dan kebudayaan Dayak. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep, jenis, dan cara memainkan alat musik tradisional Dayak, dan mampu memainkan motif tabuhan musik Dayak sesuai karakteristiknya. Adapun deskripsi mata kuliah Dasar-Dasar Instrumen Musik Dayak membahas tentang konsep, jenis-jenis, karakteristik, cara memainkan alat musik tradisional Dayak, misalnya dau, agung, tuma, dan sape, dan mempraktikkan motif tabuhan jubata dan kak bawang serta datun julut. Diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dan cara memainkan alat musik tradisional Dayak serta mampu memainkan motif tabuhan musik Dayak sesuai karakteristiknya. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri atas diskusi, eksplorasi, demonstrasi, latihan, simulasi, dan project-based learning, yang dimana mahasiswa secara individual maupun kelompok menguasai teknik dan motif tabuhan Dayak. Evaluasi pembelajaran berupa penilaian langsung terhadap hasil unjuk kerja mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang pertama yaitu memahami dan menguasai materi terkait pengertian, konsep, jenis, dan karakteristik musik tradisional Dayak dengan menunjukkannya pada teori dan karya musik tradisional Dayak. Kemudian CPMK yang kedua, memahami dan menguasai permainan alat musik tradisional Dayak yang terdiri dari dau, agung, tuma, dan sape yang dilakukan secara mandiri maupun kelompok. CPMK yang ketiga, mengintegrasikan penguasaan alat musik tradisional Dayak dengan motif tabuhan secara tekstual dan kontekstual secara mandiri maupun kelompok. Dan CPMK yang keempat, memahami dan menguasai permainan, motif tabuhan, serta dinamikanya dengan mempertimbangkan karakteristik musik Dayak dan instrumentasinya secara mandiri maupun kelompok dalam sebuah ansambel musik Dayak. Adapun materi dalam kuliah ini, yang pertama, pengantar musik tradisional Dayak, yang kedua, konsep musik tradisional Dayak, ketiga, jenis-jenis instrumen musik Dayak, keempat, karakteristik musik Dayak, kelima, cara memainkan alat musik tradisional Dayak, keenam, praktek alat musik tradisional Dayak, yaitu dau, agung, tuma, dan sape,
Ketujuh, praktek motif tabuhan jubata. Kedelapan, praktek motif tabuhan kabawang. Kesembilan, praktek motif datun julut. Dan terakhir 10, praktek memainkan motif tabuhan Dayak dan dinamikanya. Materi dalam mata kuliah ini disusun dengan 16 kali pertemuan yang terdiri dari teoritis dan praktek langsung. Pertemuan pertama, pengantar mata kuliah dan tukar pengalaman mahasiswa tentang musik tradisional Dayak. Pertemuan kedua, pembahasan terkait dengan pengertian musik Dayak. Pertemuan 3 dan 4, konsep musik tradisional Dayak dan jenis-jenis instrumen musik Dayak. Pertemuan kelima, karakteristik musik Dayak. Pertemuan ke-6 dan 7, cara memainkan alat musik tradisional Dayak. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester atau UTS. Kemudian pertemuan ke-9, praktek alat musik tradisional Dayak, khususnya itu alat musik dau. Pertemuan ke-10 dan 11, praktek alat musik tradisional Dayak, agung dan tuma. Pertemuan ke-12 dan 14, praktek motif tabuhan jubata dan kabawang. Pertemuan ke-15, praktek motif tabuhan datun julut dengan menggunakan alat musik sape. Dan pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester atau UAS. Sebagai bahan ajar atau referensi atau rujukan, saya menggunakan buku yang saya tulis sendiri dengan judul Eksotisme Musik Tradisional Dayak Kanayan. Kemudian buku yang kedua, buku musik dan ritual, wujud eksistensi mistik dalam ritual balian masyarakat Dayak Kanayan. Yang ketiga, artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal internasional bereputasi dengan judul Tradition, Ritual and Art of the Balian, The Conceptualization of Philosophy and the Manifestation of Spirituality Among the Dayak Kanayan. Kemudian buku-buku tulisan seperti buku dari Pak Mane Mas Miden yang berjudul tentang mencermati Dayak Kanayan. Kemudian buku Mania Mas Miden dengan judul Dayak Bukit, Tuhan, Manusia, dan Budaya yang diterbitkan Institut Dayakologi Research and Development. Untuk referensi mahasiswa memahami lebih dalam mengenai musik Dayak. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah dasar-dasar instrumen musik Dayak ini adalah project based learning. Pendekatan ini digunakan karena mampu menghadirkan pengalaman langsung dan peran aktif mahasiswa. Interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan melalui tanya jawab dan diskusi kelas. Kemudian interaksi antar mahasiswa diwujudkan melalui kerja kelompok dalam merancang, mengelola, dan mendiskusikan instrumen dan musik Dayak. Aspek penilaian dalam mata kuliah ini mencakup kehadiran 10%, kemudian tugas 10%, partisipasi aktif di kelas 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 35%. Demikianlah penjelasan saya terkait dengan aspek penyampaian atau delivery, kemudian aspek interaksi atau interaction, dan aspek penilaian atau assessment pada mata kuliah dasar-dasar instrumen musik Dayak. Selanjutnya, marilah kita simak video rekaman perkuliahan tatap muka yang telah saya lakukan pada pertemuan keempat, yaitu mahasiswa memahami konsep musik tradisional Dayak dan jenis-jenis instrumen musik Dayak. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada hari ini kita akan melaksanakan pertemuan keempat terkait dengan konsep dan jenis instrumen musik Dayak. Sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan Nunu untuk memimpinnya. Baiklah, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Nunu. Konsep dan jenis instrumen musik Dayak ini melanjutkan materi kita sebelumnya yang terkait dengan pengertian musik Dayak gitu ya. Adapun tujuan dalam perkuliahan kita pada hari ini, saya minta tolong satu orang mahasiswa untuk membacanya. Saya persilakan, mungkin Yohanes ya. Silakan Yohanes. Tujuan yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep musik Dayak. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis instrumen musik Dayak. Baik, terima kasih Yohanes. Jadi tujuan kita untuk pertemuan pada hari ini, kita memahami konseptual musik Dayak itu. Bagaimana sih musik Dayak itu?
secara konseptualnya di saat apa sih dia dimainkan itu? Fungsinya itu apa sih? Itu kan secara konseptual kita memahaminya. Kemudian tujuan keduanya itu kita mahasiswa itu dapat menjelaskan atau membedakan jenis-jenis instrumen musik Dayak yang ada di Kalimantan Barat khususnya. Sebagai bahan ajar ataupun daftar referensi dan rujukan yang kita gunakan dalam mata kuliah dasar-dasar instrumen musik Dayak ini, yang pertama buku yang saya tulis sendiri dengan judul Eksotisme Musik Tradisional Dayak Kanayan. Kemudian yang kedua, buku musik dan ritual, wujud eksistensi mistik dalam ritual Balian masyarakat Dayak Kanayan. Dan yang ketiga itu adalah jurnal ataupun artikel yang dimuat dalam jurnal internasional bereputasi dengan judul Tradition, Ritual and Art of the Balian, The Conceptualization of Philosophy and the Manifestation of Spirituality Among the Dayak Kanayan. Dan juga buku Manes Miden yang berjudul Mencermati Dayak Kanayan. Itu yang menjadi daftar rujukan pada perkuliahan kita. Terima kasih. Baik, kita masuk ke ciri-ciri musik tradisional Dayak. Ada 7 ciri-ciri musik tradisional Dayak itu. Yang pertama itu adalah lahir di lingkungan masyarakat Dayak. Kemudian diwariskan secara lisan, informal, pemainnya tidak terspesialisasi. Kemudian tidak mengenal tanda baca musik secara tertulis. Kemudian ya jelas itu merupakan kebudayaan masyarakat Dayak. Dan ketujuh itu menggunakan alat musik Dayak itu sendiri. Ini adalah salah satu contoh alat musik Dayak, yaitu agung atau gong. Di dalam tradisi musik Dayak Kanayan, agung atau gong ini memiliki 8 jenis, yaitu kakanong, babaneh, kanayan, katukeng, katukong, katuku, agung, dan wayang. Yang kedua, mungkin saya minta tolong Ade Okta untuk membacanya. Adapun daw sebagai alat musik melodis dalam ensemble musik Dayak Kanayan yang terdiri atas 8 buah dalam perangkat alat musik daw. Berikut penamaan dari bagian-bagian daw. Yang pertama panangkeng, panuna, panyantel, panimpa, panarodot, paniga, panadot, dan pangantor. Ya. Terima kasih Ade. Selanjutnya alat musik perkusi Dayak Kanayan. Di dalam tradisi musikal masyarakat Dayak Kanayan itu memiliki 4 jenis instrumen perkusif atau instrumen perkusi itu. Yang pertama itu adalah gadobong, tuma, ganak, dan kubeh. Tadi ada yang menyatakan beduk tadi ya. Ya, saudara tadi ya. Ya, beduk itu secara organologi bisa dikatakan sama seperti kubeh Dayak itu. Hanya mungkin istilah lokal atau penamaan oleh masyarakat setempat menyebut beduk itu adalah kubeh. Tapi secara organologi bisa dikatakan ya menyerupai alat musik beduk itu. Soleng selanjutnya. Tadi ada juga yang menyatakan soleng itu termasuk alat musik Dayak. Ini adalah alat musik antoneng, genggong, dan sintetek aji atau baliung. Kemudian ini sape ya. Sape ini familiar ya dengan kita ya. Menurut kalian sape ini apa sih sape itu? Randi. Jadi menurut saya sape itu adalah gitar tradisionalnya alat musik Kalimantan dan terbagi menjadi 2. Yang pertama sape kayan dan sape kenyah. Oke, makasih plus untuk Randi. Yohanes. Apa sih sape menurut Yohanes nih? Yang saya tahu sape itu sebuah alat musik yang berasal dari suku Dayak Iban yang dimainkan dengan cara dipetik dan mempunyai 3 senar, Pak. Baik, terima kasih. Plus juga untuk Yohanes. Sape itu benar apa yang dikatakan saudara Randi dan juga saudara Yohanes. Sape ini terbagi atas 2 jenis, yaitu sape kenyah dan sape kayan. Nanti kita akan bahas dalam slide selanjutnya. Ini adalah contoh sape kayan. Kita lanjutkan ke sape kenyah ini.
Perbedaan sape kayan dan sape kenya ini dari organologinya sudah jelas ya. Ini nampak kan, ini sape kenya dan ini sape kayan. Apa yang membedakannya menurut saudara? Perbedaan sape kayan dan kenya ya Pak, itu yang saya lihat itu perbedaannya dari senarnya ya, jumlah senar. Oke, aplaus. Jadi benar apa yang dikatakan saudara-saudara semua. Memang dari secara tadi organologinya perbedaan senar ya, kata Ade Okta tadi. Sape kayan 2, sedangkan kenya ini setelah mendapatkan eksplorasi instrumen yang lebih. Dia tidak hanya 2, 3, 4, 5, 6 senar. Bahkan sekarang ini sudah banyak seniman-seniman yang mengeksplorasi lebih alat musik ini. Bahkan ada sampai 2 fret sape. Jadi seperti gitar 2 fret itu. Ada atas, ada bawah. Seperti gitar balawan ya. Pernah lihat ya gitar balawan ya? Ada atas, ada bawah. Sangat jauh eksplorasi sape ini yang diberikan oleh seniman-seniman lokal. Tapi kita harus ingat, kita harus tetap berpijak pada akarnya dulu kan. Nah, ini saya mengingatkan kepada kita semua, kita boleh bereksplorasi lebih jauh ataupun melampaui batas ya. Tapi kita harus, menurut saya ya, harus kita pegang erat juga tuh. Dasarnya itu bagaimana sih? Akarnya, apakah ada norma yang menghalanginya atau membatasinya dan seterusnya. Itu juga kita perlu ketahui bersama. Baik, selanjutnya ini adalah alat musik keledi atau KDD yang disampaikan teman-teman kita itu, bahwa alat musik ini juga terancam punah sama halnya seperti antoneng. Alat musik keledi ini dimainkan dengan cara ditiup. Dia embosnya itu bisa ditiup dan disedot ya. Seperti halnya kalau kita analogikan bisa seperti harmonika ya. Tiup, sedot, tiup, sedot. Dia tidak seperti saksofon mungkin hanya tiup kan, hanya mengeluarkan embosnya, tidak menyedotnya. Kalau keledi ini seperti harmonika tadi. Baik, kita saksikan bagaimana sih bunyi keledi ini. Atau sudah ada tidak yang pernah mendengar keledi atau memainkannya? Belum ada ya? Oke, mari kita saksikan. Oke, itu tadi adalah cuplikan video bagaimana suara keledi ya, atau mungkin sudah pernah mendengar ya kalian di sini, atau baru ya. Oke, baru sekali ada ya. Kalau yang teman-teman di sini memang baru sekali mendengar keledi, baru ya. Tapi pernah melihatnya? Belum pernah sama sekali. Oke. Jadi ini memang alat musik yang kita miliki ya sebenarnya di Kalimantan Barat ini. Ini adalah alat musik keledi atau KDD gitu. Memang ya mungkin di generasi kalian juga belum sempat melihatnya ya. Mungkin di generasi di atasnya itu pernah melihatnya. Karena memang yang saya katakan tadi itu adalah alat musik ini memang terancam punah keberadaannya. Padahal dia memiliki kekayaan harmonisasi kan. Kalau kita dengar itu aja, wah menarik ini kan. Apa sih yang bisa dihasilkan dari KDD? Oh itu kan bisa saja tuh. Apakah sebuah komposisi baru ataupun kekayaan fungsi apa sih KDD ini? Ini kan kaya sebenarnya ya. Itu yang perlu kita kaji selanjutnya. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang musik sakral dan musik profan.
Ada yang bisa memberikan saya penjelasan tidak? Apa sih yang dimaksud dengan musik sakral ataupun musik profan? Ade mau angkat tangan dia. Musik sakral itu musik yang dimainkan mungkin ketika upacara ritual adat, Pak. Sedangkan musik profan itu dimainkan dengan tujuan sebagai hiburan. Oke. Itu sih, Pak. Terima kasih, Ade. Aplaus untuk Ade Okta. Ya benar ya, apa yang dikatakan Ade itu, musik sakral itu identik dengan sebuah ritual ya, ritual kebudayaan di masyarakat Dayak. Kemudian musik profan itu adalah musik hiburan atau tujuannya itu di luar dari ritual. Misalnya itu bisa untuk menyambut tamu misalnya, ataupun hiburan seperti jonggan dan sebagainya itu. Ada yang bisa memberikan contoh musik sakral yang kita miliki itu apa sih? Dan juga musik profan, silakan. Baik, jadi yang saya ketahui tentang musik sakral itu contohnya itu adalah musik Kak Jubata. Lalu untuk yang musik profan yang tujuannya sebagai hiburan itu ada jonggan, gitu Pak. Mungkin seperti itu sih Pak. Oke, aplaus untuk Yohanes. Ya, benar sekali ya apa yang dikatakan Yohanes tadi. Itu merupakan satu contoh ya. Kita itu kan kaya ya akan kebudayaan kita ya. Musik sakral itu tadi dicontohkan Yohanes seperti musik Kajubata yang seperti untuk mengantarkan ataupun untuk menyampaikan niat-niat tertentu oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian profan tadi diambil contoh oleh Yohanes itu seperti musik jonggan ya. Seperti itu. Ada yang tahu jonggan itu apa? Jonggan itu adalah sebuah seni pertunjukan ya. Yang dimiliki oleh kita, oleh masyarakat Kalimantan Barat, khususnya masyarakat Dayak, yang bersifat hiburan. Baik, selanjutnya kita akan diskusi, ya. Diskusi, saya minta untuk dibagi kelompok ya. Mungkin bisa menjadi 3 kelompok. Kita akan mendiskusikan terkait bagaimana sih jenis dan juga konsep musik tradisional Dayak. Jadi tidak hanya terpaku satu jenis, tapi bisa kita pecah itu jenisnya apa-apa saja itu. Menurut saya itu, kemudian kita akan menjelaskan ataupun memaparkan hasil dari diskusi kita itu nantinya. Oke? Siap ya? Oke, silakan. Atau sebelum kita bubar, ada yang mau ditanyakan? Baik, yang saya ingin tanyakan itu lebih ke sape ya Pak. Itu kan ada sape Kayan dan sape Kenyah ya Pak. Yang saya ingin tanyakan itu apa yang membedakan organologi dari kedua alat itu Pak? Gitu. Udah? Enggak Pak. Oke, terima kasih Yohanes. Jadi secara organologi sape Kayan dan sape Kenyah tadi itu, jika kita lihat sekilas mata ya, dari ukurannya saja tuh sudah lebih gede atau lebih besar itu sape Kayan. Dari ya nih kita lihat lagi slide tadi, postur badannya itu lebih gede, lebih besar itu Kayan. Dan sedangkan Kenyah itu cenderung kurus ya ataupun slim lah kita katakan ya, tapi lebih memanjang ya, lebih memanjang. Itu nampak jelas. Kemudian mungkin dari jumlah senarnya tadi itu ada 2 senar dari Kayan, karena masyarakat sempat juga mengenalnya dengan banyak persepsi terkait hal itu. Kemudian sape Kenyah tadi itu sudah jelas pembedaannya ya secara organologi. Seperti itu ya diskusi tadi ya. Saya persilakan kalian untuk mencari tempat sendiri atau membentuk kelompok sendiri untuk kita berdiskusi terkait konsep dan jenis tadi.
Tadi kita sudah melaksanakan proses diskusi ya, dan juga presentasi dari tiap-tiap kelompok yang telah dibagi. Terima kasih atas apresiasi yang luar biasa ya terhadap konsep dan jenis alat musik yang kita bahas pada pagi hari ini. Memang alat musik Dayak ini sangat memiliki banyak jenis ya. Kita katakan banyak jenis. Nantinya kita akan mengklasifikasikannya berdasarkan cara memainkannya, mungkin nanti kemudian sumber bunyinya bagaimana. Tadi dijelaskan oleh Ade Okta sumber bunyinya, wah padahal itu nanti kita pertemuan selanjutnya tuh nanti. Kemudian tadi disampaikan oleh Randika bagaimana cara memainkannya, ternyata keledi itu ditiup, sape dipetik dan selanjutnya. Itu adalah hasil dari diskusi kita tadi pagi. Itu sangat luar biasa menurut saya. Kemudian mengenai tentang alat musik yang terancam punah, saya tanda kutip terancam punah itu ya. Saya minta kita bersama-sama ya untuk merawatnya ataupun mengembalikannya lagi, atau bahasa sekarangnya itu revitalisasi kembali ya. Bagaimana sih alat musik itu nantinya? Mungkin bisa melakukan pendekatan penelitian yang nanti dilaksanakan saudara-saudara melalui skripsi mungkin, ataupun pengkaryaan karya seni ataupun karya komposisi musik nantinya melalui alat-alat musik tadi. Sehingga alat-alat musik ini tidak hanya stuck di situ, tapi tumbuh dan berkembang. Gitu. Prinsipnya seperti itu. Kemudian secara konseptual, alat musik Dayak ini memiliki 7 ciri-ciri yang kita bahas tadi itu. Kemudian memiliki 2 jenis yang seperti Nunu sampaikan tadi. Seperti ada yang bersifat ritual dan juga bersifat profan. Ritual itu yang seperti dicontohkan Yohanes tadi, seperti ada kaju bata, dan juga yang bersifat profan itu cenderung di luar tujuannya yang bersifat ritual, yaitu hiburan, ataupun dicontohkan Yohanes tadi seperti seni pertunjukan jonggan yang sempat didiskusikan antara Dika dan juga Randi tadinya. Mungkin saya rasa itu. Kemudian ada tugas tambahan untuk pertemuan selanjutnya. Silahkan kalian membuat tugas ya, tugas berupa artikel ilmiah terkait konsep dan jenis instrumen musik Dayak. Tadi kita bicara tentang teoritisnya, kemudian sekarang kita membuatnya dalam bentuk tulisan, yaitu berbuat tentang artikel ilmiah. Ada 3 poin di sini berdasarkan teknik, berdasarkan fungsi dan karakteristiknya. Itu bisa menjadi acuan kalian untuk membuat artikel ilmiah itu. Itu nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja untuk pertemuan pada hari ini. Saya ucapkan sangat terima kasih kepada kalian semua atas atensi dan apresiasinya terhadap mata kuliah dasar-dasar instrumen musik Dayak. Baik, akhir kata saya ucapkan salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.